Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilyas dengan NIM 2505230. Kepada yang terhormat Ibu Nunung Nurjanah MPD, saya sebagai moderator dari kelompok 7 yang mengambil bab 8 pada mata kuliah Logika Informatika yang berjudul Subrutin dan Rekursi. Untuk penjelasan subrutin akan dijelaskan oleh Ardisani Afrija dengan NIM 2505210. Apa itu subrutin? Subrutin atau bisa juga disebut subprogram adalah blok kode yang diberi nama untuk melakukan tugas tertentu dan dapat dipanggil berulang kali dari bagian lain program. Ini membantu memecah program besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola, mengurangi duplikasi kode dan menyederhanakan mengembangkan serta pemeliharaan program. Subrutin sering juga disebut dengan istilah seperti fungsi, prosedur, atau metode. Alasan adanya subprogram: 1. Perprograman modular, 2. Teknik top-down design, 3. Meringkas atau memperpendek panjang program, 4. Menghemat kode program, 5. Mempermudah cek kesalahan. Fungsi utama subrutin: modularitas, memecah program kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sehingga lebih mudah dipahami dan dikelola. 2. Penggunaan kembali kode, memungkinkan pengembang untuk menulis satu blok kode dan menggunakannya berkali-kali di tempat yang berbeda tanpa harus menulis ulang instruksi yang sama. 3. Memudahkan pemeliharaan. Perubahan pada sebuah tugas hanya perlu dilakukan di satu tempat, yaitu di dalam subrutin. Penyederhanaan, membuat kode lebih mudah dibaca dan dipahami dengan memberikan nama deskriptif untuk setiap tugas. Untuk cara kerja subrutin dan contoh subrutin akan dijelaskan oleh Muhammad Sauki dengan NIM 2505097. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja subrutin. Jadi ada 4 bagian dari cara kerja subrutin, yaitu definisi, pemanggilan, eksekusi, dan terakhir kembali. Yang pertama, definisi. Di sini programmer menulis rangkaian instruksi dan memberinya nama, lalu mengemasnya sebagai subrutin. Yang kedua, pemanggilan. Instruksi ini digunakan untuk memanggil nama subrutin tersebut. Yang ketiga, eksekusi. Ketika subrutin dipanggil, komputer akan menghentikan sementara program utama dan menjalankan instruksi di dalam subrutin tersebut. Dan yang terakhir, kembali. Setelah subrutin selesai dieksekusi, program akan kembali ke titik setelah pemanggilan dan melanjutkan eksekusi program utama. Contoh subrutin: bayangkan sebuah program yang menghitung luas persegi panjang di beberapa tempat. Alih-alih menulis kode lebar kali tinggi setiap kali, Anda bisa membuat subrutin bernama hitung luas. Contoh kodenya bisa dilihat di bawah. Nah, dengan cara ini perhitungan hanya ditulis satu kali, tetapi dapat digunakan berkali-kali dengan input yang berbeda-beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Andi dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan apa itu rekursi. Rekursi adalah proses di mana suatu fungsi, prosedur, atau definisi memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan masalah dengan memecahnya menjadi sub-masalah yang lebih kecil. Proses ini berhenti ketika mencapai kasus dasar atau kondisi di mana fungsi tidak lagi memanggil dirinya sendiri, yang mencegah perulangan tak terbatas. Rekursi umum digunakan dalam matematika dan ilmu komputer untuk memecahkan masalah yang dapat dipresentasikan secara berulang, seperti deret Fibonacci atau algoritma pengurutan. Prinsip rekursi: 1. Sifat perulangan sehingga harus ada proses yang menghentikan rekursi. 2. Proses yang menuju penghentian rekursi. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Hasanah, mahasiswa informatika dengan NIM 2505274. Cara kerja rekursi. Bagian pertama, pembaruan diri. Sebuah fungsi rekursi memanggil dirinya sendiri, biasanya dengan argumen yang sedikit berbeda atau lebih sederhana dari masalah awal. Selanjutnya, kasus dasar. Kondisi berhenti yang penting untuk mencegah rekursi berjalan tanpa batas. Saat kasus dasar tercapai, fungsi mengembalikan nilai tanpa memanggil dirinya. Kemudian, pemecahan masalah. Setiap pemanggilan fungsi bertujuan untuk menyelesaikan versi masalah yang lebih kecil dari masalah sebelumnya. Yang terakhir, ada penggabungan hasil. Solusi dari setiap sub-masalah yang lebih kecil digabungkan untuk menghasilkan solusi akhir dan masalah awal. Selanjutnya, untuk penjelasan hubungan subrutin dan rekursi serta contoh rekursi akan dijelaskan oleh saya Tirahayu dengan NIM 2505265. Hubungan antar subrutin dan rekursi.
Yang pertama, rekursi memerlukan mekanisme subrutin, yang berarti tanpa adanya subrutin dan tanpa adanya call stack, rekursi tidak akan mungkin terjadi. Dan setiap panggilan rekursi akan menciptakan intens baru dari fungsi tersebut di dalam stack. Yang kedua, kebalikan dari rekursi, subrutin tidak memerlukan rekursi, karena sebagian besar subrutin bersifat interaktif, di mana ia menggunakan perulangan for atau while. Itu berarti subrutin dapat berfungsi penuh tanpa pernah memanggil dirinya sendiri. Yang ketiga, subrutin dan rekursi memiliki tujuan yang berbeda. Tujuan subrutin adalah organisasi kode dan reusabilitas secara umum. Sedangkan tujuan rekursi adalah penyelesaian masalah yang secara inheren bersifat rekursif. Misalnya seperti struktur data pohon, faktorial, atau fraktal. Nomor 4, jika dianalogkan, subrutin itu ibarat kalimat dalam bahasa pemrograman yang memiliki sintaks dan struktur dasar. Sedangkan rekursi ibarat cerita bersambung yang menggunakan kalimat-kalimat tersebut untuk merujuk kembali pada cerita itu sendiri. Lalu di sini kita menampilkan dua contoh rekursi dalam pemrograman. Yang pertama adalah perhitungan faktorial. Perhitungan faktorial bisa dibilang salah satu contoh klasik untuk rekursi dalam pemrograman, di mana faktorial dari bilangan bulat positif n adalah hasil perkalian semua bilangan bulat positif kurang dari atau sama dengan n. Di sini kita bisa melihat contoh kode rekursi dalam bahasa Python, yang dimana fungsi faktorial 5 akan memanggil faktorial 4 yang memanggil faktorial 3 dan seterusnya, sampai faktorial 1 mengembalikan 1. Lalu setelah itu hasilnya digabungkan kembali. Yang kedua adalah contoh rekursi dengan deret Fibonacci. Deret Fibonacci adalah urutan bilangan di mana setiap bilangan adalah jumlah dari dua bilangan sebelumnya. Deret Fibonacci ini biasanya dimulai dengan angka 0 dan 1. Deret Fibonacci akan ditampilkan dalam kode seperti ini dengan menggunakan bahasa Python. Selanjutnya di sini juga terdapat contoh rekursi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah pantulan cermin paralel, yang dimana momen ketika dua cermin ditempatkan paralel satu sama lain, gambar yang dipantulkan akan tampak berulang tanpa batas, yang dimana setiap pantulannya berisi pantulan lainnya yang lebih kecil. Yang kedua adalah boneka Matryoshka atau boneka bersarang Rusia, di mana setiap saat kita membuka bonekanya, di dalamnya ada boneka yang lebih kecil lagi, lebih kecil lagi, lebih kecil lagi, sampai kita menemukan boneka terkecil yang tidak bisa dibuka lagi. Perkenalkan, nama saya Wafa Nur Ajijah, mahasiswa informatika dengan NIM 2505271. Untuk kesimpulan dan saran akan dijelaskan oleh saya sendiri. Kesimpulannya adalah, subrutin adalah blok kode bernama yang melakukan tugas spesifik dan dapat dipanggil berulang kali di berbagai bagian program. Tujuan utamanya adalah untuk 1. Menerapkan modularitas, memecah program kompleks menjadi bagian yang lebih kecil. 2. Memfasilitasi penggunaan kembali kode, menghindari penulisan ulang instruksi yang sama. 3. Mempermudah pemeliharaan dan pembacaan kode dengan nama deskriptif. Rekursi adalah proses di mana suatu fungsi memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan masalah dengan memecahnya menjadi sub-masalah yang lebih kecil, seperti dalam perhitungan faktorial atau deret Fibonacci. Prinsip penting dalam rekursi adalah adanya kasus dasar atau kondisi berhenti untuk mencegah perulangan tak terbatas. Hubungan antara keduanya adalah bahwa rekursi membutuhkan mekanisme subrutin untuk mengelola panggilan fungsi yang berulang. Tetapi subrutin tidak harus bersifat rekursif atau banyak yang bersifat iteratif. Sarannya, 1. Gunakan subrutin secara luas untuk semua tugas berulang guna meningkatkan keterbacaan, modularitas, dan pemeliharaan kode secara keseluruhan. 2. Terapkan rekursi saat memecahkan masalah yang secara inheren bersifat rekursif, seperti struktur data pohon atau algoritma divide atau concur. 3. Pastikan setiap fungsi rekursif memiliki kasus dasar atau kondisi berhenti yang jelas dapat dicapai untuk mencegah kesalahan, stack overflow, atau perulangan tak terbatas.
4. Pertimbangkan efisiensi. Meskipun rekursi bisa elegan, metode ini cenderung mengonsumsi lebih banyak memori dan mungkin lebih lambat dibandingkan solusi iteratif karena overhead pemanggilan fungsi. Jika efisiensi memori dan kecepatan sangat penting, pendekatan iteratif mungkin lebih baik. 5. Lakukan penanganan kesalahan yang teliti saat menggunakan rekursi, karena lebih sulit dibandingkan literasi. Sekian penjelasan kami mengenai subrutin dan rekursi. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.